Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita lanjutkan jangan lupa subscribe, like, komen channel ini. Malam itu langit bersih tanpa awan, bulan purnama menggantung tinggi, memancarkan cahaya keperakan yang menerangi jalan-jalan desa. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Di dalam pesantren, para santri tengah khusyuk mengaji. Suara mereka berpadu membentuk lantunan ayat-ayat suci yang menenangkan. Namun, ketenangan itu mendadak terusik oleh suara langkah tergesa-gesa di pelataran. Seorang lelaki tua, dengan wajah penuh kecemasan, berdiri di depan langgar, napasnya tersengal, seperti baru saja menempuh perjalanan panjang. "Gus, tolong saya," ucapnya dengan suara bergetar. Gus Ikdam yang tengah duduk bersama para santri perlahan bangkit. Matanya yang teduh menatap lelaki itu penuh perhatian. Dari sorot matanya, Gus Ikdam sudah tahu bahwa lelaki ini sedang membawa beban berat. "Ada apa, Mbah?" tanyanya dengan suara lembut namun berwibawa. Lelaki itu, Mbah Wiryo, terisak sebelum akhirnya berkata, "Anak saya, Gus, sudah 3 hari tidak sadarkan diri. Ada sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang bukan dirinya sendiri." Kata-kata itu menggantung di udara, membuat beberapa santri yang mendengar merinding. Seorang santri muda tanpa sadar menggenggam kitabnya lebih erat, sementara yang lain saling pandang dengan wajah penuh tanya. Tanpa bertanya lebih jauh, Gus Ikdam mengangguk pelan. "Bawa anakmu ke sini," katanya dengan penuh ketenangan. Mbah Wiryo segera memberi isyarat, dan dari luar langgar, 2 lelaki lain datang, menggotong seorang pemuda bertubuh kurus yang tampak lunglai. Namun, begitu melewati gerbang pesantren, tubuh pemuda itu tiba-tiba menegang. Kepalanya terangkat, dan matanya terbuka lebar. Yang terlihat bukanlah mata seorang manusia biasa, bola matanya hitam pekat, tanpa sedikit pun bagian putih. Bibirnya bergerak-gerak sebelum akhirnya sebuah suara keluar, bukan suara pemuda itu, tetapi suara berat dan menggelegar yang seolah berasal dari kedalaman bumi. "Kalian tidak akan bisa mengambil tubuh ini dariku." Seisi langgar seketika membisu, hanya suara dedaunan yang bergesekan terdengar dari kejauhan. Para santri menahan napas, beberapa mundur tanpa sadar. Namun, Gus Ikdam tetap diam di tempatnya. Sorot matanya tetap tenang, seakan-akan suara mengerikan itu hanyalah hembusan angin malam yang tak berarti. Tanpa tergesa, ia berjalan mendekat, langkahnya ringan tetapi penuh kepastian. Seiring dengan setiap langkahnya, suasana di sekitar terasa berubah. Udara yang semula terasa berat kini seolah bergetar, dan angin berhembus lebih kencang. "Siapapun kau, ini bukan tempatmu," ucap Gus Ikdam dengan suara pelan, tetapi penuh kekuatan. Tiba-tiba, pemuda itu menjerit, tubuhnya melengkung ke belakang secara tidak wajar. Angin bertiup makin kencang, seperti badai kecil yang berputar hanya di dalam ruangan itu. Lampu-lampu minyak bergoyang, beberapa santri mulai membaca ayat suci dengan suara lirih. Namun, makhluk di dalam tubuh pemuda itu hanya tertawa. Tawa yang dalam dan menggema, seperti berasal dari tempat yang jauh. "Kau tidak bisa mengusirku, santri kecil," katanya, suaranya berlapis-lapis, seperti lebih dari satu makhluk berbicara dalam satu tubuh. Tapi Gus Ikdam hanya tersenyum kecil. Ia menatap pemuda itu dalam-dalam, dan pada saat itu, sesuatu yang lebih besar dari sekadar keberanian terpancar dari dirinya, sebuah cahaya yang tak terlihat, tetapi bisa dirasakan oleh semua orang di dalam ruangan itu. Angin yang berhembus di dalam langgar semakin kencang, seakan-akan ruangan itu bukan lagi bagian dari dunia nyata. Para santri yang sebelumnya duduk dengan tenang kini mulai gelisah, beberapa menggenggam tasbih lebih erat, sementara yang lain berusaha tetap membaca ayat-ayat suci meskipun suara mereka bergetar. Namun, di tengah kekacauan itu, Gus Ikdam tetap berdiri tegak, wajahnya tak menunjukkan ketakutan sedikitpun. "Kau tak memiliki kuasa di sini," suaranya lembut, tetapi menggema, seolah berasal dari setiap sudut ruangan. Pemuda yang dirasuki itu meronta hebat, tubuhnya bergetar seakan hendak melepaskan sesuatu yang terikat di dalamnya. Matanya yang hitam pekat berkilat penuh kemarahan, dan tiba-tiba ia menggeram keras, seperti binatang buas yang terluka. Tawa makhluk itu mendadak berubah menjadi jeritan melengking, begitu menusuk hingga beberapa santri menutup telinga. Tubuh pemuda itu terangkat beberapa sentimeter dari tanah, kedua tangannya mencakar udara, seolah berusaha bertahan dalam cengkeraman tak kasat mata. "Kau tak bisa mengusirku, aku telah bersemayam di tubuh ini sejak lama." Suara makhluk itu menggema,
terdengar seperti ribuan bisikan yang menyatu menjadi satu suara. Namun, Gus Ikdam tetap tak terpengaruh. Dengan perlahan, ia mengangkat tangannya, lalu menghembuskan napas panjang. Saat itu juga, hawa di dalam ruangan berubah drastis, panas yang menyesakkan tiba-tiba lenyap, digantikan oleh udara sejuk yang membuat semua orang merasa lebih ringan. Dengan izin Allah, keluarlah, Gus Ikdam berbisik, tetapi kekuatannya bagaikan petir yang menyambar. Seketika, tubuh pemuda itu terhuyung ke belakang, mulutnya terbuka lebar tanpa suara, lalu sesuatu yang tak terlihat tampak seolah tersedot keluar dari tubuhnya. Angin berputar makin cepat di sekelilingnya, menciptakan pusaran bayangan di udara yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki mata hati terbuka. Beberapa santri yang memiliki kepekaan spiritual merasakan aura berat itu berusaha bertahan, berputar-putar di dalam ruangan sebelum akhirnya terdengar suara ledakan kecil seperti api yang padam dalam sekejap. Sejenak, segalanya terasa berhenti. Tak ada suara, tak ada gerakan, hanya keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, tubuh pemuda itu ambruk ke tanah. Nafasnya memburu, keringat membanjiri wajahnya yang kini kembali seperti manusia biasa, tak ada lagi tatapan kosong, tak ada lagi kegelapan yang menyelimutinya. Perlahan, ia membuka matanya, seolah baru terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Matanya kini bukan lagi hitam pekat, tetapi penuh dengan kesedihan dan ketakutan. "Apa yang terjadi pada saya?" Suaranya lemah, hampir seperti bisikan. Mbah Wiryo segera berlari mendekat, menahan tangis saat memeluk anaknya yang akhirnya kembali. "Nak, kau kembali, nak," isaknya penuh haru. Para santri yang menyaksikan peristiwa itu masih terdiam, belum sepenuhnya percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Gus Ikdam menghela napas pelan, lalu tersenyum tipis. "Semua sudah selesai," katanya. Namun, di balik ketenangannya, ia merasakan sesuatu yang janggal. Makhluk itu memang telah diusir dari tubuh pemuda tersebut, tetapi kehadirannya masih terasa samar-samar di sekitar pesantren. Seolah-olah ia belum benar-benar pergi, hanya bersembunyi dalam bayangan, menunggu kesempatan untuk kembali. Malam itu, langit tetap terang dengan cahaya bulan, tetapi ada sesuatu yang tak terlihat yang masih mengintai dalam kegelapan. Sebuah peringatan bahwa ini belum berakhir. Malam semakin larut, tetapi ketegangan masih terasa di udara. Mbah Wiryo masih menggenggam tangan anaknya yang baru saja terbebas, air matanya belum kering. Para santri mulai berbisik-bisik, masih berusaha memahami kejadian yang baru mereka saksikan. Namun, di tengah kebingungan itu, Gus Ikdam tetap duduk dengan tenang, pandangannya lurus ke arah pemuda yang kini terduduk lemas di lantai langgar. Wajah pemuda itu masih menyisakan jejak ketakutan, seolah sebagian dari dirinya belum sepenuhnya kembali. Gus Ikdam merasakan ada sesuatu yang belum tuntas, sesuatu yang masih tersembunyi di balik peristiwa ini. Ali, salah satu santri yang sejak tadi tak berkedip menyaksikan kejadian itu, akhirnya memberanikan diri bertanya. "Gus, bagaimana bisa makhluk itu begitu kuat? Mengapa ia bisa berdiam lama di tubuh orang itu?" Suaranya gemetar, namun rasa ingin tahunya tak terbendung. Gus Ikdam menatapnya sejenak sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke pemuda yang baru saja diselamatkan. Dengan suara lembut, ia bertanya, "Apa yang kau rasakan sebelum semua ini terjadi?" Pemuda itu menggigit bibirnya, jelas ada sesuatu yang ia sembunyikan. Mbah Wiryo menatapnya penuh harap, namun tak berani mendesak. Hening sejenak sebelum akhirnya pemuda itu bersuara. Saya sering merasa hampa, Gus. Hati saya penuh kemarahan, saya kecewa pada hidup, pada orang-orang di sekitar saya." Ia terisak pelan, suaranya semakin lirih. "Saya pernah pergi ke seseorang yang katanya bisa memberikan kekuatan untuk mengatasi semua itu." Para santri saling berpandangan, beberapa dari mereka langsung paham kemana arah cerita ini. Gus Ikdam menghela napas panjang. Ketika hati seseorang penuh dengan kegelapan, ia menjadi pintu yang terbuka bagi sesuatu yang seharusnya tak berada di dalamnya, ucapnya. Kemarahan, kebencian, dendam, semua itu adalah jembatan bagi mereka yang mencari tempat bersembunyi. Para santri terdiam. Mereka mulai menyadari bahwa gangguan yang mereka saksikan bukan hanya sekadar peristiwa supranatural biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang berasal dari hati manusia sendiri. Ilmu dan doa memang menjadi tameng, tetapi jika hati tak dijaga, maka makhluk-makhluk itu akan selalu menemukan jalan untuk masuk. Ali kembali bertanya, kali ini dengan nada lebih hati-hati. "Gus,
Apakah ini berarti dia masih bisa kembali? Gus Ikdam menatap pemuda itu, lalu berkata pelan namun tegas, jika kau masih menyimpan kemarahan itu di dalam hatimu, maka ya, dia bisa kembali. Pemuda itu menunduk, tangannya mengepal. Bawiryo semakin erat menggenggam bahunya, mencoba memberikan ketenangan. Para santri mulai memahami bahwa perjuangan ini belum selesai, bahwa musuh terbesar bukan hanya makhluk tak kasat mata, tetapi juga kegelapan yang bersarang dalam hati manusia. Di luar sana, angin berhembus perlahan, membawa udara malam yang semakin dingin. Dan entah mengapa, Gus Ikdam merasa ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan, sesuatu yang belum sepenuhnya menyerah. Pertarungan ini belum selesai. Sejak malam pengusiran itu, pesantren Gus Ikdam semakin dikenal. Kabar tentang kejadian mistis tersebut menyebar luas, melewati batas desa, menyusup ke telinga orang-orang yang bahkan belum pernah menginjakkan kaki di langgar itu. Para tamu mulai berdatangan, bukan hanya dari desa tetangga, tetapi juga dari daerah yang lebih jauh. Ada yang mencari pertolongan, ada yang sekadar ingin menyaksikan sendiri sosok ulama muda yang dikatakan memiliki aura mistis yang mampu menaklukkan makhluk gaib. Namun, di balik ketenaran itu, Gus Ikdam tetap seperti biasa, rendah hati, sederhana, dan tak pernah merasa istimewa. Namun, di antara semua kisah yang beredar, ada satu cerita yang terus diperbincangkan oleh orang-orang tua di desa. Mereka bercerita bahwa sejak kecil, Gus Ikdam sudah menunjukkan tanda-tanda berbeda dari anak-anak lain. Ia sering terbangun di malam hari, duduk di serambi rumah sambil menatap langit, seolah berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Beberapa warga mengaku pernah melihatnya berjalan sendirian ke tengah hutan di waktu subuh, tetapi saat mereka mencoba mengikuti, jejaknya menghilang begitu saja, seakan lenyap di telan bumi. Anak itu memiliki sesuatu yang tak dimiliki orang biasa, kata seorang kiai sepuh kepada murid-muridnya. Salah satu cerita yang paling sering diceritakan adalah tentang seorang lelaki buta yang datang ke rumahnya saat ia masih kecil. Lelaki itu, seorang musafir yang tak dikenal, meminta segelas air. Tanpa ragu, Ikdam kecil memberikan air dengan kedua tangannya. Namun, begitu lelaki itu meminumnya, matanya yang buta perlahan mulai terbuka, dan ia menatap Ikdam dengan takjub. "Nak, kau bukan anak biasa. Cahaya yang ada di dalam dirimu lebih terang dari yang bisa dilihat mata manusia," ucapnya sebelum menghilang begitu saja, meninggalkan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Para santri yang mendengar cerita-cerita ini mulai bertanya-tanya. Apakah benar Gus mereka memiliki kekuatan sejak lahir? Apakah semua yang ia lakukan hanyalah hasil dari ilmu yang ia pelajari, atau ada sesuatu yang lebih besar yang menyelimutinya? Namun, setiap kali ditanya, Gus Ikdam hanya tersenyum. "Semua yang terjadi bukan karena saya," ucapnya lembut. "Jika Allah berkehendak, bahkan sehelai daun pun tak akan jatuh tanpa izinnya." Jawaban itu justru semakin membuat para santri penasaran. Sebab, dalam kesederhanaan jawabannya, ada rahasia yang terasa begitu dalam. Meski begitu, tidak semua orang mengagumi dan menghormati Gus Ikdam. Di sudut-sudut desa, di tempat-tempat yang jarang tersentuh cahaya, ada mereka yang merasa terganggu dengan keberadaannya. Para dukun yang dulu menjadi tempat orang-orang mencari pertolongan kini mulai kehilangan pengaruh. "Anak muda itu terlalu jauh mencampuri urusan yang bukan miliknya," bisik salah seorang dari mereka pada malam yang gelap. Di kejauhan, suara burung hantu menggema, dan di bawah bayang-bayang pohon tua, sesuatu mulai bergerak dalam kegelapan, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan dirinya. Malam itu lebih sunyi dari biasanya. Angin yang biasanya berbisik lembut di antara dedaunan kini seolah enggan bergerak, menciptakan kesunyian yang mencekam. Langit gelap pekat tanpa bulan, seakan sesuatu yang tak kasat mata menyelimuti desa dalam bayangan kelam. Di dalam pesantren, para santri telah terlelap, hanya suara jangkrik yang mengisi keheningan. Namun, di tengah kesunyian itu, Gus Ikdam tetap terjaga. Matanya menatap jauh keluar jendela, merasakan sesuatu yang tak biasa. Ada ketidakseimbangan yang mengusik batinnya, seperti ada mata-mata yang mengintai dari balik kegelapan. Tiba-tiba, udara di dalam kamar terasa berat. Lampu minyak yang semula menerangi ruangan berkedip-kedip, nyalanya semakin redup hingga akhirnya padam sepenuhnya. Dalam kegelapan, terdengar suara samar, bisikan yang tak jelas asalnya. Suara itu tidak berasal dari satu mulut, melainkan banyak, berlapis-lapis, seolah ribuan jiwa berbicara bersamaan. "Pergi, ini bukan tempatmu," suara itu bergaung di telinganya, menggema dalam pikirannya.
Gus Ikdam tetap duduk diam, tetapi tubuhnya mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Dada sesak, seakan ada tangan tak terlihat yang mencoba mencengkeram jantungnya. Dari balik bayangan, sesuatu mulai muncul, sosok tinggi dengan mata merah menyala, tubuhnya berlapis kabut hitam yang terus bergerak seperti asap yang tak pernah berhenti. Wajahnya samar, tetapi tatapannya tajam penuh kebencian. Kau telah mengusik keseimbangan, bisiknya, suaranya dalam dan menggema di seluruh ruangan. Apa yang kau lakukan telah menggiring cahaya ke tempat yang seharusnya tetap gelap. Sosok itu melangkah maju, dan dengan setiap langkahnya, lantai kayu di bawahnya berderit, seakan menjerit dalam kesakitan. Gus Ikdam menutup matanya, lalu menghembuskan napas perlahan. Dalam hatinya, ia mulai melantunkan ayat suci, bukan dengan suara, tetapi dengan keyakinan yang memenuhi setiap sudut jiwanya. Begitu ayat itu mengalir dalam batinnya, udara di ruangan yang semula berat perlahan berubah. Angin berhembus, tidak lagi membawa ancaman, tetapi kesejukan yang menenangkan. Sosok hitam itu menggeram, tubuhnya bergetar hebat seolah-olah sedang terbakar oleh sesuatu yang tak terlihat. Kau akan menyesal, jeritnya sebelum akhirnya tubuhnya tersedot kembali ke dalam bayangan, menghilang bersama kegelapan yang membawanya. Saat itu juga, lampu minyak menyala kembali, seakan tak pernah padam. Udara menjadi lebih ringan, dan suara jangkrik kembali terdengar. Namun, Gus Ikdam tahu, ini bukan akhir. Ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap. Apa yang ia hadapi malam ini bukan sekadar gangguan biasa, ada kekuatan lain yang mulai bergerak, kekuatan yang tak ingin cahaya menyentuh tempat-tempat yang telah lama dikuasai oleh kegelapan. Dengan tatapan tenang, ia menatap langit yang masih pekat. Mereka akan datang lagi, dan kali ini, ia harus lebih siap.